Obat siapa ini? Apa ini salah satu obat Najwa yang tertinggal? Astagfirullah, ketahuan ya Allah. Kenapa sampai jatuh? Oh, rupanya suara ember yang jatuh, tapi lantainya juga kotor. Di mana pelnya? Assalamualaikum, Bang Rehan. Apa? Bu Atun? Mau apa dia kemari? Oke. Ada apa, Bu? Kenapa Bu Atun teriak-teriak? Nih Bang Rehan, ayo bawain cendol buat Bang Rehan, buat ngilangin aus. Saya pikir Bu Atun butuh bantuan sampai teriak-teriak begitu tadi. Pan emang ayo butuh Bang Rehan buat ngabisin cendol. Kan Bang Rehan lagi beres-beres rumah nih, pastinya gerak kan, aus. Enak loh minum cendol. Yuk, kita minum dulu yuk. Terima kasih, Bu Atun. Ngomong-ngomong, Bang Rehan kapan mau nempatin di rumah? Insya Allah dalam beberapa hari. Tapi tepatnya saya belum ya. Oh, ya udah kalau begitu serahin ke Ayah aja ya, biar Ayah yang bersih-bersihin nih rumah. Pokoknya dijamin deh nih rumah bakalan kinclong, bersih. Baiklah, kalau Bu Atun memang ingin bantu saya sangat berterima kasih. Karena saya harus pulang cepat. Tadi Najwa mencemaskan saya waktu mau kemari. Ya memang kudu begitu Bang. Namanya istri mah kudu nomor satuin. Jangan kayak itu noh, mantan laki aye. Yang di nomor satuin malah pacar-pacarnya melulu tuh, selingkuhannya. Sebel. Baiklah, ini kuncinya. Nanti kalau sudah bersih, nanti kuncinya letakkan di pot. Oh, iya. Oke. Enak? Enak kan? Iya, enak. Maaf ya Anita, aku nggak bisa nurutin kemauan kamu. Dan kalau kamu tetap memaksa, sorry aja, lebih baik kerja sama kita berakhir sampai di sini. Oke, kalau kamu nggak mau kasih aku 50% sama mama kamu, aku tinggal bilang aja sama mama kamu kalau selama ini yang tinggal sama kamu itu bukan Farhan suami kamu, tapi suami aku, Aldi. Anita, kamu itu udah salah paham. Yang tinggal sama aku ya Mas Farhan suami aku, bukan suami kamu Mas Aldi. Salah paham kamu bilang. Mayang, kamu nggak usah mengelak. Dion udah cerita semuanya sama aku. Dion? Iya, Dion. Kamu pasti nggak tahu kan kalau Dion itu adiknya Aldi. Jadi, Mas Dion itu adik ipar kamu? Iya. Dan dari awal, aku sama Dion kerjasama. Kita kerjasama untuk tahu siapa sebenarnya Farhan itu. Dan sekarang kita yakin, Farhan dan Aldi itu orang yang sama. Iya kan, Mayang? Astagfirullahaladzim. Ternyata Dion menceritakan semuanya kepada Anita. Dan aku juga minta sama Dion untuk merekam semua kata-kata kamu waktu kamu bilang kalau Aldi itu adalah Farhan. Ya Allah, jadi Dion diam-diam merekam semua kata-kata aku. Mayang, kamu pasti nggak nyangka ya kalau Dion itu kayak gitu di belakang kamu. Oh ya, jadi gimana? Kamu bisa kan kasih aku 50% itu? Oke. Aku akan ngasih kamu saham 50% itu. Tapi aku minta sama kamu, kamu jangan ngomong apapun sama mama aku.
Ternyata benar dugaanku. Farhan dan Aldi adalah orang yang sama. Ya, asal kamu turuti permintaan aku nggak akan ngomong apa-apa aku sama mama kamu. Mayang, kamu kenapa? Kamu nyesel ya bikin deal sama aku? Kalau kamu nyesel nggak apa-apa kok, kita bisa batalin. Enggak. Aku setuju. Aku akan nyoba ngomong soal saham ini sama mamaku. Semakin lama pundi-pundi kekayaanku akan menumpuk. Walaupun tanpa kerja keras sekalipun. Najwa, setelah rumah itu bersih, kita bisa pindah ke rumah itu besok. Pindah? Besok? Tapi kok tiba-tiba sekali, kenapa? Najwa, kamu tahu, rasanya tidak mungkin kita tinggal dengan Bella di rumah yang sama. Dan aku juga tidak mungkin berdebat terus dengan Bella setiap hari. Karena itu kita pindah ke kontrakan. Sebenarnya bukan soal Bella yang membuat aku cemas. Tapi kalau besok kami pindah ke rumah itu, lalu bagaimana dengan Aldi? Dia nggak akan punya tempat tinggal. Tadi waktu kamu lagi bersih-bersih, apa ada orang lain di rumah itu? Apa? Maksudnya? Memang harusnya ada siapa lagi? Enggak, maksud aku kamu bersihin rumah itu sendiri atau ada yang bantuin kamu? Oh iya, tadi aku bertemu Bu Atun. Iya, dia membantuku, bahkan memberikan aku minuman. Alhamdulillah. Jadi Rehan nggak sempat bertemu Aldi. Lalu Aldi akan tinggal di mana kalau kami pindah besok? Situ siapa? Kok beraninya masuk rumah Nang Najwa? Tunggu. Abang ini kan kalau kagak salah pernah datang sama perempuan waktu Muntas lagi nangis, anak yang ayah asuh itu kan? Bener kagak? Iya benar. Kan bener kan? Iya, baru inget. Sebenarnya saya Aldi, kakaknya Dion. Oh, jadi ini Bang Aldi ya? Kakaknya Bang Dion, papanya Muntas berarti ya? Ya Allah, Bang Aldi kagak kalah ganteng ya sama Bang Dion. Ih, Bang Aldi ngagetin Ayah aja. Tadi kena nggak? Maaf ya, Ayah kagak tahu. Enggak. Tapi ngomong-ngomong, Bang Aldi ngapain di mari? Sebenarnya saya tinggal di sini karena Najwa yang mengizinkan saya untuk menempati tempat ini. Dan karena saya belum punya uang, jadi sambil menunggu untuk bisa sewa rumah nantinya. Oh, jadi begitu ceritanya. Kasihan banget ya Mas Aldi. Oh ya, saya minta tolong kalau bisa Bu Atun ini memenuhi satu permintaan saya. 1, 2, atau 3 juga kagak apa-apa. Emang minta tolong apa sih? Tolong jangan bilang ke siapa-siapa kalau saya tinggal di tempat ini. Termasuk juga Rehan. Oh, iya. Ayah nggak bakalan ngomong sama Bang Rehan. Janji. Makasih. Iya. Sekali lagi maaf ya. Ya udah, Bang Aldi istirahat lagi deh. Ya. Aldi, gitu. Apa? Kagak kelihatan kok. Sampai muter-muter kok, lewat depan sini nggak bisa. Nanti kelihatan. Kenapa ya Bang Rehan kagak boleh tahu kalau Mas Aldi ada di sini? Apa jangan-jangan Nenek Najwa pacaran lagi sama Bang Aldi? Shh, gak boleh mikir macam-macam. Kenapa kamu tiba-tiba minta saham 50% dari perusahaan? Maafin Mayang ya, Ma. Mayang nggak maksud serakah, jadi tolong Mama jangan mikir kalau Mayang serakah ya, Ma. Mayang benar-benar minta maaf. Mayang,
Jangankan 50%, seluruh saham dari perusahaan kita itu seluruhnya juga milik kamu. Enggak, Ma. Mayang hanya butuh 50% aja, nggak lebih. Dan kenapa kamu cuma minta 50%-nya? Itu mah soalnya Mayang mau nyumbangin itu semua untuk yayasan panti asuhan. Mama ngerti. Dari dulu memang jiwa sosial kamu itu tinggi. Mama bangga sama kamu, nak. Maafin Mayang ya, Ma. Mayang terpaksa berbohong sama Mama. Ya sudah. Besok di kantor Mama akan panggil pengacara biar mengurus semua surat-suratnya ya. Makasih ya, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mayang. Mayang, ada tamu. Kamu lihat siapa itu? Assalamualaikum. Itu kayak suaranya Dion. Gimana kalau itu memang Dion? Assalamualaikum. Kok kamu diam? Buka pintunya, Mayang. Iya, Ma. Assalamualaikum. Ternyata benar itu suara Dion. Untuk apa Dion datang ke sini? Apa dia juga ingin mengancamku? Ma, itu di luar ada Mas Dion. Tapi lebih baik Mama aja bukain pintu ya. Kalau ditanya bilang aja Mayang lagi keluar. Loh, memangnya kenapa? Udah deh, Ma, kalau ditanya bilang aja Mayang lagi keluar ya. Tolong, Ma, Mayang mau nyusuin Mumtaz juga. Ya, tolong, Ma. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mayang. Mau cari Mayang ya? Mayangnya pergi ke rumah temannya. Oh ya, Nak. Bagaimana hasilnya kamu mencari Farhan? Aku dan Mayang udah sempat mencari Farhan tapi belum ketemu juga. Iya, Ibu terima kasih sekali. Kamu sudah membantu kami untuk mencari Farhan. Iya, Bu. Sama-sama. Aku kesini sebenarnya mau kasih ini ke Mumtaz. Ya Allah, Mumtaz pasti senang. Sebenarnya kamu nggak perlu repot-repot seperti ini, Nak Dion. Nggak apa-apa, Bu. Aku emang suka dengan anak-anak. Iya, mau masuk? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku mau narik lagi habis ini. Oh, iya, iya. Keduluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan suaranya Mumtaz. Berarti Mayang ada di dalam rumah. Sayang, pintar. Ternyata Mayang ada di rumah. Tapi kenapa dia nggak mau ketemu sama aku ya? Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting Mumtaz sehat. Itu udah cukup membuat aku bahagia. Ya Allah, sepertinya ada orang jahat.
Aldi, astagfirullahaladzim. Kamu ngapain? Aku minta maaf, aku datang seperti pencuri. Tapi aku hanya ingin mengembalikan ini. Kunci kontrakan rumah, dan aku nggak ingin ada masalah. Terus kamu akan tinggal di mana, Aldi? Sebentar ya. Aku ada sesuatu yang mau aku berikan sama kamu. Kamu tunggu di samping rumah ya. Najwa? Mau kemana lagi? Baru saja masuk. Tidak ada masalah kan? Iya kok. Kamu kenapa kelihatan gugup begini? Najwa, kalau memang ada masalah, sebaiknya kamu katakan padaku. Enggak, Rehan. Semuanya baik-baik aja kok. Aku cuma mau ambil dompet aja. Rehan, percayalah, aku selalu berkata jujur sama kamu. Tapi kalau ada sesuatu yang membutuhkan pertolongan dan itu mendesak, aku harap kamu bisa mengerti. Ya, kenapa tidak? Kalau memang ada orang yang butuh bantuan, itu bagus kan? Lagi pula aku selalu percaya padamu, Najwa. Alhamdulillah, aku senang mendengarnya. Yaudah kalau gitu aku keluar dulu ya. Oke. Aldi, aku mau kamu menerima ini. Aku benar-benar minta maaf atas kelancangan aku, tapi terimalah Aldi. Aldi, aku mohon. Ini satu-satunya bantuan yang aku bisa berikan sama kamu. Paling enggak, kamu bisa menggunakan ini untuk kamu bayar kos-kosan atau untuk kamu membeli makanan. Aku mohon, Aldi. Dia menemui seorang laki-laki. Tapi kenapa harus ketemu dua rumah? Aku mencium aroma perselingkuhan di sini. Ada baiknya sekarang kamu masuk ke dalam sebelum ada yang melihat. Kamu jaga kesehatan ya. Insya Allah, kamu akan bisa segera sembuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lindungilah Aldi. Semoga engkau selalu bersamanya dimanapun dia berada. Ya Allah, jagalah mantan istriku Najwa. Semoga dia kau jauhkan dari segala kesulitan. Aku permisi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti ada yang mengikuti aku. Kayaknya laki-laki itu udah terbiasa masuk rumah ini. Bisa jadi diam-diam dia sering menemui Najwa. Aku harus menangkap basah dia. Dengan terungkapnya laki-laki yang menemui Najwa ini, aku bisa membuktikan pada Rehan kalau istri selingkuh. Siapa kamu? Tunjukin muka kamu sekarang. Ini pasti yang namanya Bella. Perempuan yang sudah membuat rumah tangga Rehan dan Najwa ricuh. Ayo tunjukin. Gagal lagi. Tapi lihat aja. Lain kali aku bakal dapetin siapa selingkuhan Najwa. Aku nggak nyangka ya. Ternyata Mbak Najwa itu pinter banget bersandiwara depan Pak Rehan ya. Padahal di belakangnya berselingkuh. Astagfirullahaladzim. Fitnah apa lagi yang mau kamu ucapkan ke aku, Bella? Selingkuh apa maksud kamu? Nauzubillah min dzalik. Udah deh Mbak, gak usah sok polos dan gak usah jadi sok istri yang setia. Mbak Najwa punya pacar gelap kan? Bella, aku mohon tolong hentikan semua omong kosong kamu. Tolong berhenti memfitnah aku. Aku gak fitnah kok. Aku lihat sendiri pakai mata kepala aku Mbak Najwa itu habis ketemu sama laki-laki kan di halaman samping. Terus, itu apa namanya kalau bukan selingkuh? Aku gak punya waktu buat meladeni semua omong kosong kamu. Karena sekarang aku harus menyiapkan makanan untuk Rehan, suami aku. Najwa. Ternyata kamu itu gak sepolos yang aku kira ya. Taunya kamu sudah bermain api di belakang suamimu. Pak Rehan pasti senang dengar berita ini. Sekarang dia punya alasan yang kuat buat nyerahin kamu. Bella,
Sepertinya Rehan dan Najwa mau pindah rumah. Ibu nggak usah khawatir. Selama ibu masih tinggal di sini, Rehan pasti akan sering ke sini sampai akhirnya dia nikahin aku. Kamu itu memang cocok sekali untuk Rehan. Dan ibu sama sekali tidak salah memilih kamu menjadi menantu ibu. Mumtaz tidur dong. Sayang. Ya Allah. Aku masih gak nyangka Mas Dion sejahat itu. Aku menyesal udah ngomong semuanya sama Mas Dion. Tapi apa benar Mas Dion itu adiknya Mas Aldi? Apa jangan-jangan Anita udah bohongin aku? Kenapa sikap Mayang berubah ya? Pasti ada sesuatu yang bikin Mayang jadi seperti itu. Dion, kamu lagi latihan jadi pengamen? Udah bosen kamu jadi supir angkot? Kamu ngapain kesini? Kita jalan yuk. Mau kemana? Aku ada berita penting banget buat kamu. Yuk. Untuk sementara kita akan tinggal di rumah kontrakan. Karena kita nggak mungkin tinggal satu atap bersama Bella, ya. Najwa, maafkan ayah. Sudah membuat kamu dan Rehan menderita. Kalian akan pindah rumah. Kalau begitu Mami akan ikut. Mami tidak akan pernah meninggalkan ayah kamu, Najwa. Dan Mami akan merawatnya sampai ayah kamu betul-betul sembuh. Dion, kamu tuh. Sebenarnya kita tuh bisa loh kayak Raya. Kamu tuh mau apa sih sebenarnya? Bukannya kamu udah cukup kaya? Kamu kan sekarang udah memiliki semua harta kekayaannya Aldi. Harusnya kamu tahu dong, Dion. Kalau aku bisa lebih kaya, kenapa enggak? Selagi ada kesempatan. Kamu tahu nggak? Aku bilang sama Mayang kalau kita sebenarnya kerjasama. Maksud kamu apa? Aku tahu kok, Farhan dan Aldi orang yang sama. Dan aku juga tahu kalau Mayang itu menyembunyikan semua itu dari mamanya. Kamu tahu dari mana? Kalau Aldi adalah Farhan. Kamu kenal aku udah lama kan? Kamu benar-benar licik, Anita. Jadi kamu udah merencanakan semuanya? Aku cuma manfaatin keadaan aja untuk mengancam Mayang. Kalau sampai dia nggak mau kasih aku 50% saham perusahaan mamanya, aku akan bongkar semuanya. Astagfirullah, Anita. Jadi kamu udah bilang semua rahasia itu ke Maya? Iya, Dion. Tadi siang aku ketemu sama Mayang dan kita bikin deal. Kalau dia kasih aku 50% itu, aku janji, aku akan tutup mulut tentang rahasia dia soal pernikahan pura-pura dia sama Aldi. Sekarang semuanya udah jelas. Mayang mengira aku sudah mengkhianati kepercayaannya. Untung Mayang bisa diancam, jadi aku bisa minta apapun pasti dikasih sama dia. Cukup ya. Sekarang mendingan kamu keluar dari mobil aku. Kamu kenapa sih kok marah-marah sama aku? Udah, kamu keluar aja. Aku sama sekali nggak mau ikut campur dengan semua urusan jahat kamu. Sekarang mendingan kamu keluar dari sini. Dion, kamu gak semunafik ya? Dulu kamu juga busuk ya kayak aku. Sekarang kamu keluar dari angkor aku. Apaan sih, Dion? Keluar! Tidak, Rehan. Ibu tetap akan tinggal di rumah ini. Tapi Ibu tahu kan rumah ini sekarang dikuasai oleh Bella, Bu. Kita tidak bisa apa-apa. Untuk apa tetap di sini? Lagi pula kenapa Ibu tidak mau ikut bersama kami? Akan lebih baik kalau Ibu ikut bersama anak Ibu sendiri kan? Memangnya kenapa? Kalau ibu tidak mau ikut pindah bersama dengan kamu. Hah, dan ini kan rumah Priti juga. Berarti ibu itu boleh tinggal di rumah ini. Bu, tolong jangan bicara seperti ini. Tidak, Rehan. Ibu tetap akan tinggal di rumah ini. Dan kalau kamu memang mau pindah ke rumah kamu yang sempit, pengap, dan panas itu, silahkan. Baiklah, Bu. Aku menghormati keputusan Ibu ini. Oke? Sayang, ayo dong tidur. Assalamualaikum, Mayang. Mas Dion, kamu ngapain kesini lagi, Mas? Apa masih belum cukup Anita yang ngancem aku? Aku tahu kalau kamu nggak mau ketemu sama aku. Tapi aku bisa jelasin semuanya. Nggak ada yang perlu dijelasin, Mas. Aku udah tahu semuanya, kamu kerjasama kan sama Anita. Aku udah percaya sama kamu, ternyata kamu ngomong semua ke Anita. Aku memang adik tiri dari Aldi.
Dan aku sama sekali nggak tahu kalau Anita tuh mau mengancam kamu. Udahlah mas, aku nggak tahu mau percaya sama siapa lagi. Mending sekarang mas pulang deh. Mayang, tar dulu Mayang. Aku nggak mungkin mau menyakiti perempuan yang kakak aku sayang. Maafin aku Mas Dion. Aku harusnya nggak langsung percaya sama Anita. Sama sekali nggak ada niat untuk nyakitin kamu. Iya Mas. Aku cuma nggak nyangka aja kalau Anita bisa sejahat dan seambisius itu demi ini semua. Ya itulah Anita. Sikapnya dari dulu memang kayak gitu. Kena di kalian berdua. Najwa, ibuku tidak mau pindah bersama kita ke rumah kontrakan. Rehan nggak bisa kayak gitu dong Rehan. Kamu harus bisa membujuk ibu kamu. Aku bukan yang mau bersuuzon sama Bella, tapi Bella itu pasti akan memberikan pengaruh buruk. Sungguh Najwa, aku sudah mencoba bicara dengan berbagai cara. Kamu tahu ibuku kan, orangnya sangat keras. Ibuku sudah mengambil keputusan untuk tetap di sini. Pak Rehan, kalau menurut saya lebih baik Bapak tinggal di rumah ini juga sama Ibu Priyanka. Biar aja Mbak Najwa kalau mau pergi. Dia juga pasti nggak akan mau diganggu sama Bapak. Soalnya Mbak Najwa itu kan lagi jatuh cinta. Apa? Kamu ini bicara apa, Bella? Ya sebaiknya Bapak tanya sendiri sama istri Bapak. Bella, kamu dengar ya. Aku dan Rehan tidak akan terprovokasi dengan semua akal bulus kamu. Jadi percayalah, percuma kamu melakukan semua itu. Apa perlu saya buka-bukaan di sini? Bella, tidak usah kamu teruskan. Kamu tidak perlu memprovokasi kami dengan ucapanmu seperti itu. Kamu seharusnya tidak boleh ikut campur dalam masalah rumah tangga kami. Lagi pula kepindahan kami adalah keputusanku. Mengerti? Baiklah kalau Bapak berpikir kayak gitu. Tapi Bapak akan tahu dengan sendirinya kok. Kalau saya lebih baik dari Mbak Najwa. Dan Mbak Najwa itu gak sesuci yang Bapak pikirkan. Hentikan, Bella. Percuma kamu bicara seperti ini. Kami tidak akan terpengaruh dengan apapun yang kamu katakan. Dengar ya Pak Rehan. Saya akan catat kesombongan kamu ini. Dan saya akan balas. Rehan, bisa tolong kursi rodanya? Iya. Kalau tidak dalam keadaan terpaksa, saya tidak sudi kamu bantu saya seperti ini, Helda. Kamu seperti ular berbisa. Ini dompet siapa? Aldi. Artinya Aldi pernah di sini. Aldi kesini artinya ada yang memberinya akses untuk masuk. Najwa? Najwa? Aku mau mandi. Tolong kamu isikan bak di kamar mandi. Oh ya, tunggu sebentar ya. Astagfirullahaladzim. Benar, ini dompetnya Aldi. Untung Rehan nggak melihatnya tadi. Rehan, aku udah siapin airnya dan ini handuknya. Baik, Najwa. Terima kasih banyak handuknya ya. Sekarang kamu langsung mandi ya. Aku mau beres-beres baju dulu. Baiklah. Aku mandi dulu. Ya Allah, jangan sampai Rehan curiga kalau Aldi pernah tinggal di rumah ini. Ayo. Ada apa kamu menatap ayah seperti itu, Najwa?
kamu mencemaskan sesuatu. Ayah, dompetnya Aldi ketinggalan di kamar mandi. Sekarang aku mau kembaliin dompetnya dulu ya. Iya. Najwa, kamu kemana? Kenapa bawa tas? Oh, aku harus ke butik dulu sebentar karena ada pelanggan yang mau ambil baju jahitannya. Oh begitu ya? Apa perlu aku antar? Nggak usah, aku sendiri aja. Aku minta tolong kamu untuk jagain ayahnya dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa mungkin kepergian Najwa itu ada hubungannya dengan dompet Aldi? Dompet aku di mana ya? KTP kan di dalam dompet. Kalau nggak ada KTP gimana aku bisa interview besok? Astagfirullah. Jangan-jangan dompet aku ketinggalan di rumah Najwa. Waduh, kalau sampai ketahuan Rehan bisa bahaya ini. Gimana ngambilnya ini? Benar, untung dompetnya ada sama Najwa. Aku ke butik sekarang. Maaf ayah. Begini, aku pikir aku harus pergi dan menjenguk Najwa di butiknya. Rehan, kamu tidak usah pergi ke butik. Jangan. Ayah tidak usah khawatir. Aku tidak akan lama. Lagi pula, masih ada Tante Hilda di sini. Tante Hilda yang akan menjaga ayah. Aku harus pergi ayah. Aku harus memastikan Najwa baik-baik saja. Jadi maaf, aku harus pergi. Aku tidak akan lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, jangan sampai Rehan bertemu dengan Aldi di butiknya Najwa. Ila? Iya, Bu. Tadi dia tamu yang nyariin aku, nggak namanya Aldi. Nggak ada, Bu. Dari tadi pelanggan yang datang hanya ibu-ibu. Ya, makasih ya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ibu mau nyari baju apa? Saya datang tidak untuk beli dan tidak juga untuk menjahit. Oh, kalau gitu, Ibu sedang mencari apa datang ke sini? Saya ini mantan pemilik butik ini. Saya bertanggung jawab kepada Ibu untuk mengelola butik ini dengan baik. Sebetulnya bukan bertanggung jawab kepada saya, Mbak. Tadi pada Pak Aldi sebagai pemilik. Ya Allah, jadi Aldi sudah membeli butik ini. Kenapa selama ini Aldi nggak pernah bilang sama aku? Aldi? Aldi? Najwa, Dia apa-apaan ini, Aldi? aku minta maaf Najwa. Aku memutuskan untuk membeli butik ini karena aku ingin membahagiakan kamu. Tapi kamu berhak untuk marah. Memang benar Najwa ada di butiknya. Tapi bersama Aldi. Jadi selama ini Najwa sudah mengetahui keberadaan Aldi dan sering bicara dengan Aldi. Kenapa aku tidak boleh tahu? Apa selama ini aku dibohongi Najwa tentang hubungan Najwa dengan Aldi? Razak, kenapa muka kamu seperti itu sayang? Aku kan hanya ingin memijit-mijit tangan kamu supaya kamu tahu apa yang aku rasakan dalam hatiku. Kamu tahu Razak sayang, berpegangan tangan itu bisa memusnahkan kemarahan. Karena dari tangan itu akan mengalir cinta. Saya membiarkan kamu memegangi tangan saya bukan berarti saya cinta, tapi karena saya tidak berdaya. Kamu tahu, aku begitu bahagia. Karena sepertinya Rehan dan Najwa mengerti perasaan kita berdua. Dan membiarkan kita di sini berdua-duaan. Mesra sekali.
Siapa yang mau berdua-duaan dengan kamu, Hilda? Kalau kaki saya bisa bergerak, maka saya akan berlari sejauh-jauhnya dari kamu. Aku mengerti. Sepertinya kamu belum siap. Jadi, aku sekarang akan mencium tangan. Oh tidak, Najwa, di mana kamu? Aduh, ayah tidak mau dicium, Hilda. Gak mau dicium sama ular kepala dua. Kamu mau dicium tangannya ini? Assalamualaikum, Mas Al. Ih, Nyamami, ngapain ada di mari? Nyamami lagi pacaran ye. Udah tuir, tahu diri dikit ngape? Pakai pegangan tangan segala. Pergi sana. Ih, nggak mau. Pergi nggak? Saya mau masuk. Pergi nggak mau. Pergi nggak mau masuk. Iya, apaan sih Nyamami? Pergi nggak? Pokoknya ayah kagak mau pergi dari sini sebelum ayah ketemu sama Mas Aldi. Ya Allah, kenapa si ibu gendut ini bilang kalau Aldi tinggal di sini? Ih, kenapa sih mulut ayah kagak ada remnya? Apa kamu bilang? Kamu mau ketemu sama Aldi? Aduh, bisa kacau ini. Kasihan anak saya. Sayang, mendingan ayah kabur aja dulu deh. Daripada ayah keceplosan nanti sama Nyamami. Kabur! Atun, tunggu Atun! Atun! Aku tidak percaya ini. Aku tidak percaya apa yang aku lihat. Najwa bertemu dengan Aldi tanpa sepengetahuanku. Aldi, tapi kenapa kamu membeli butik ini untuk aku? Najwa, aku membeli ini karena aku tahu saat itu kondisi Rehan juga lagi secara ekonomi nggak bagus dan aku hanya ingin menebus semua kesalahan aku sama kamu. Tapi kenapa kamu harus melakukan semua itu, Aldi? Najwa, aku banyak salah sama kamu. Apa yang aku lakukan ini tidak bisa menghapus dosa-dosa aku. Yang terpenting adalah aku membeli ini karena almarhum papi sudah menipu Pak Razak di masa lalu dan keluarga aku ke keluarga kamu sudah banyak dosa. Terima kasih karena kamu sudah mau mempercayakan aku untuk merawat butik kamu. Butik ini milik kamu. Kamu berhak atas semua yang ada di sini. Aku membelinya juga dengan menggunakan nama kamu dan aku sudah membalik nama itu. Jadi butik ini sudah atas nama aku? Iya. Dan kamu sangat berhak atas butik ini. Karena terus terang aku membeli butik ini dengan menggunakan uang dari Haryo Company. Ya Allah. Ada apa sebenarnya? Kenapa Aldi begitu serius di hadapan Najwa? Apakah dia meminta Najwa untuk kembali? Kenapa ini dilakukan Aldi? Terima kasih Najwa. Aku sangat berutang budi sama kamu. Aku tahu aku punya banyak kesalahan. Tapi yang terpenting, dompet ini tidak ditemukan sama Rehan. Karena aku juga tidak mau nanti Rehan berpikir yang enggak-enggak dan kalian nanti ada masalah. Tapi kalau menurut aku, sebaiknya kita kasih tahu Rehan. Dan Rehan harus tahu kondisi kamu. Aku yakin Rehan bisa membantu kamu untuk mencarikan pekerjaan. Enggak Najwa, ini belum saatnya. Aku ingin sekali memberitahu Rehan sebagai sahabatku. Tapi aku juga tidak mau membebani semua orang dengan apa yang aku alami sekarang. Jadi selama ini Aldi menghilang adalah untuk menyembunyikan hubungannya dengan Najwa. Inikah yang sebenarnya? Ya Allah, maafkan karena aku punya pikiran buruk begini. Tapi mereka... Suara apa itu? Masuk kamu di sini aja, biar aku lihat. Ada siapa, Aldi? Enggak ada siapa-siapa. Hanya pot gantung ini yang jatuh. Baiklah Najwa. Sekali lagi aku mau ngucapin banyak terima kasih atas kebaikan kamu. Dan aku minta maaf atas
semua kesalahan aku. Sudahlah, Aldi. Jangan kamu pikirin lagi. Aku melakukan semua ini tulus. Terima kasih kalau ternyata kamu sudah memaafkan aku dengan ikhlas. Paling tidak, jika tiba-tiba Allah memanggil aku bisa pergi dengan tenang karena kamu sudah maafkan aku. Aldi, kamu gak boleh bicara kayak gitu. Insya Allah kamu akan sembuh. Sakit itu adalah cara yang Allah berikan untuk menghapus dosa-dosa kamu. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau gitu aku pergi ya. Terima kasih atas maaf dari kamu, Najwa. Semoga kamu akan segera sembuh. Kamu juga tolong jaga kesehatan. Dan kamu harus ingat, semua orang sekarang bergantung sama kamu. Kamu harus jaga Rehan. Karena dia adalah belahan jiwa kamu. Assalamualaikum. Aldi, ternyata kamu tidak benar-benar berniat untuk melepaskan Najwa. Seperti janjimu padaku. Ternyata kamu masih mencintai Najwa dan masih ingin memilikinya. Anak muda, kamu menangis ya? Maaf Pak, saya sedang banyak pikiran sekarang. Pasti urusan cinta. Pacarmu bertemu dengan mantan kekasihnya ya. Cinta lama bersemi kembali. Biarkan, pasti kamu dikhianati itu. Tahu dari mana Pak? Sebenarnya saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Saya sungguh tidak percaya. Saya sulit mengingkari apa yang saya lihat. Apa yang terjadi hari ini benar-benar membuat perasaan saya hancur. Saya tidak menyangka. Apa yang membuatmu sampai kamu bisa terpukul? Sepertinya istri saya ini tidak bisa melupakan cinta sejatinya. Dan ternyata mantan suaminya itu berhasil memanfaatkan perasaan istri saya. Saya tidak percaya. Dia adalah teman saya, namanya Aldi. Dia dan istri saya juga berteman. Tapi saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat sekarang ini. Kalau mereka bersembunyi dari saya hanya untuk menyembunyikan hubungan mereka yang terjalin kembali. Saya dikhianati, Pak. Sabar anak muda, biarkan cinta itu. Biar takdir yang menentukan cintamu. Jangan biarkan rasa cemburu dan prasangka menghancurkan ikatan suci sebuah cinta. Benarkah Najwa masih mencintai Aldi? Kalau tidak, kenapa dia diam-diam bertemu Aldi? Selama ini mereka masih menjalin hubungan di belakangku. Stop! Ih, apaan sih Mami ya? Gak mau banget orang mau lewat aja. Minggir ya. Ngapain? Ayo sekarang kamu jujur sama saya. Tadi kamu keceplosan kan? Kenapa kamu mau cari Aldi di sana? Hah? Ayah itu cuma bercanda. Lagian emang Ayah tahu apa mukanya Bang Aldi kayak apa? Kan Ayah belum pernah ketemu. Sekarang ngomong yang jelas. Ayo jujur. Iya, apa sih ini Mami ya? Jujur ngomongin soal Aldi ada apa? Minggir ya. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa lagi mereka? Kan tidak enak kalau sampai dilihat warga lain. Kalau ngomongnya jujur, ngomong nggak? Sudah berhenti. Buatun, ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar di luar? Kalau memang ada permasalahan, sebaiknya kan dibicarakan di dalam rumah. Seperti orang beradab, bukannya berkelahi di luar. Tahu nih Bang Rehan, ya Mami kayak gak ada kerjaan aja dari tadi tuh, makanya ganggu Ayah. Buatun, ada masalah apa sebenarnya? Dan Tante kalau tidak ada kegiatan, apa tidak sebaiknya berada di dalam rumah bersama Ayah? Temani Ayah di sana. Sudah, pergi. Awas ya, urusan kita belum selesai. Di dalam surat itu dinyatakan kalau kamu akan mendapatkan 50% keuntungan perusahaan. Kalau kamu nggak percaya, kamu baca aja sendiri. Nggak perlu. Aku percaya kok sama kamu. Kamu nggak mungkin mengingkari janji kamu. Kamu pasti nggak mau kan kalau aku cerita semua sama mama kamu? Astagfirullahaladzim, Anita. Aku nggak nyangka ya model terkenal seperti kamu tega mengancam dan memanfaatkan aku seperti ini. Tahu gak sih kamu tuh nggak lebih dari seorang pemeras. Dengar ya Mayang, aku nggak perlu penilaian dari kamu. Asal kamu tahu, dengan kecantikan yang aku punya, aku bisa dapetin semua yang aku mau. Termasuk laki-laki yang jauh lebih baik dari Aldi. Apalagi Aldi yang sekarang. Dia udah miskin. Masya Allah, Anita. Kamu tuh istri macam apa sih sebenarnya?
Kamu tuh nggak menghargai suami kamu sama sekali ya. Mas Aldi itu adalah orang yang sangat baik dan sangat menyayangi keluarganya. Udah Mayang, Aldi itu nggak penting buat aku. Sekarang yang terpenting, Aldi bisa kasih aku keuntungan dengan pernikahan kalian yang pura-pura itu. Terserah apa yang kamu bilang, Anita. Yang jelas sekarang kamu udah mendapatkan semua keinginan kamu kan. Aku cuma minta mulai sekarang kamu jangan pernah ganggu kehidupan keluarga aku lagi. Apalagi kamu minta Mumtaz untuk mendapat pengakuan kamu atau apa. Jangan pernah, Anita. Aku juga nggak butuh kok pengakuan sebagai ibunya Mumtaz. Mumtaz itu lahir bukan karena kemauan aku. Dan selama aku hamil dia, aku sial terus. Jadi keuntungannya apa buat aku? Astagfirullahaladzim. Istighfar kamu, Anita. Hati-hati, Anita. Ada harga dari setiap kejahatan dan apalagi terhadap darah daging kamu sendiri. Kamu nggak usah ceramahin aku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dan aku seneng kok kamu mau ngurus Mumtaz. Kurang baik apa coba aku sama kamu? Ya Allah, Anita benar-benar tidak punya nurani. Dia rela menukar bayinya dengan harta. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bella? Kamu sedang apa? Baru aja selesai masak makanan India. Bagaimana kalau kita makan siang bersama dengan Rehan? Ibu yakin? Sekarang Najwa pasti sedang ada di butiknya. Jadi kita bebas ketemu dengan Rehan. Gimana Bella? Ide yang bagus sekali Ibu. Mbak Najwa, tunggu saja saat-saat kejatuhan kamu. Aku akan bikin kamu menangis atas perceraianmu dengan Rehan yang sudah diambang mata. Ya Allah, semoga Mayang anakku mendapatkan berkah setelah menyumbangkan 50% sahamnya ke panti asuhan. Dan hamba mohon lindungilah anakku. Berilah kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Dan semoga Mayang bisa segera melupakan Farhan. Aku ingin anakku Mayang mendapatkan jodoh yang terbaik. Semoga kau sudi mengabulkan doaku, wahai Zat yang Maha Suci. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Amin ya rabbal alamin. Jangan biarkan rasa cemburu dan prasangka menghancurkan ikatan suci sebuah cinta. Ya Allah, maafkan aku bila cemburu dan mencurigai istriku sendiri. Rehan, Ya? Rehan, Mami mau minta izin sama kamu. Mau mengajak ayah mertua kamu untuk jalan-jalan ke taman. Dia butuh udara segar supaya cepat sembuh. Boleh ya? Iya. Terima kasih Tante Hilda. Aku pikir itu ide yang baik. Terima kasih, Rehan. Mayang, maafin aku ya. Kalau aku terlalu memaksakan diri aku untuk ketemu dengan Mumtaz. Aku nggak bisa membendung perasaan ini. Nggak apa-apa kok Mas Dion. Aku justru senang karena masih ada keluarga Mas Aldi yang perhatian sama Mumtaz. Hanya aja Mas Aldi terpaksa pergi karena pasti dia nggak mau nyusahin aku atau gimana. Menyusahkan? Maksud kamu selamanya Aldi menyusahkan kamu? Mas Dion, pasti kamu bakalan kaget ngedengar berita ini. Sebenarnya Mas Aldi itu pergi dari rumah setelah dia diprediksi oleh dokter kalau dia terkena tumor otak, Mas. Dan tumor otak itu terus berkembang dan Mas Aldi harus operasi. Sedangkan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Apa? Aldi mengidap sel tumor? Kenapa kamu nggak bilang sama aku dari awal? Maafin aku Mas Dion, tapi aku kan nggak tahu dari awal kalau Mas Dion itu adalah adiknya Mas Aldi. Dan aku udah janji sama Mas Aldi aku nggak akan sembarangan ngomong sama siapapun soal ini. Terus, sejak kapan Aldi mengidap penyakit itu? Aku juga nggak tahu Mas, tapi Mas Aldi sering pingsan dan juga sering mengeluh sakit di kepalanya. Mungkin itu karena tumor otaknya. Ya Allah, Aldi, maafin aku. Aku nggak tahu kalau kamu punya penyakit separah itu. Waktu itu aku pernah memukul kepala Aldi sampai pingsan. Jangan-jangan itu yang membuat sakit kepala Aldi makin parah. Mas Dion, aku mohon sama kamu, tolong kamu jangan ngomong hal ini ke siapapun ya. Aku nggak mau kalau Anita atau siapapun memanfaatkan keadaan ini. Jadi jangan sampai Anita atau siapapun tahu soal hal ini ya. Iya, aku janji. Aku nggak akan kasih tahu masalah ini ke siapapun. Ya Allah, tolong
lindungi Mas Aldi dimanapun dia berada.